Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimah fala tajlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilukum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-jamanu qad istadraka ka hayati yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu isna asyara syahran minha arba'atul hurum salasatun mutawaliyat Dzulqa'dah wal Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudarul ladzi baina Jamadi wa Sya'ban. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita kembali dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin, yang mana mudah-mudahan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita di majelis ini senantiasa mendapatkan maghfirah daripada Allah, senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan segala urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia lebih hajat akhirat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Ta'lim Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Jatnuji rahimahullah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulum fid darin amin. Wa kadzalikal kay yuqallilul bulgam wa rutubat wa tariqu taqlilil aqli ta'ammulu fi manafi qillatil aqli wa hiya sihatu wal ibbatu wal ijar wa qila fihi fa'arun summa arun saqa'ul mar'i min ajli ta'am. Wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salasatun yabgadahumullahu ta'ala min ghairi jurmin al-aqlu wal bakhil wa mutakabbiru wa ta'ammalu fi madaril kasratil aqli wa hiya amradu wa qallatul tab'i. Kila bitanah tujhibul fatanah hukiya anijal Jalainus annahu qala ar-ruman naf'un kulluhu wasyamakdara kulluhu wa qalilus syamak khairun min kasirin ruman wa fihi itlaful mal. Begitupun muntah, ya, sebagaimana kemarin bersiwak itu dapat mengurangi lendir. Begitupun muntah juga bisa mengurangi lindir dan kadar air pada tubuh. Cara mengurangi porsi makan itu bisa dilakukan dengan cara mengangan-angan manfaat-manfaat yang timbul daripada mengurangi porsi makan. Sedikit makan, apa keutamaannya? Apabila orang makan sedikit, antara lain adalah badan sehat. Ini Syekh Jatnuji menceritakannya. Lebih terjaga dari yang haram dan berarti pula ikut memikirkan nasib orang lain.
Dikatakan untuk mencela orang banyaknya makan. Dikatakan untuk mencela seseorang yang banyak makan. Cacat ya, syair. Dan cacat celakanya orang karena sebab makanan. Ya, karena banyak makan, banyak lemak. Karena banyak makan, kolesterol naik. Karena banyak makan, gula naik, ya segala macam. Jadi yang sedang-sedang aja makan tuh di sahur, banyak makan. Diceritakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga senantiasa terlimpah salawat, kesejahteraan dan keselamatan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, 3 hal yang Allah Subhanahu Wa Taala benci tanpa adanya balasan. Ya. Ini sangat dibenci oleh Allah. Banyaknya makan, bakhilnya orang kikir, inkin kita ya Allah, amalar, bakhil. Wa mutakabbiru, dan orang nang sombong. Ya, ini sangat 3 perilaku nang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula dengan cara menghayati mudarat yang ditimbulkan dari makan terlalu banyak, antara lain sakit dan bosan. Nah, banyak makan bisa menyebabkan sakit, misalnya menyebabkan bosan dan membuat tabiat seseorang menjadi malas. Nah, biar orang banyak makan belaluan kulir habagawian. Biar orang hendak banyak makan memikirkan hendak guring aja lagi beristirahat. Nah, banyak istirahat. Ada dikatakan kenyangnya perut dapat menghilangkan kecerdasan. Nah, cerdasnya hilang, namanya banyak makan. Diriwayatkan dari seorang Galinus. Galinus ini ibarat itu dokter, peneliti. Ya. Sungguh dia berkata semua buah delima itu bermanfaat. Jadi delima ruman, salah satu buah di surga yang ada di dunia, ya diceritakan delima itu semua delima itu bermanfaat, baik kulitnya, bijinya. Karena makan buah delima itu mau dengan bijinya halus bijinya. Dan semua ikan itu merugikan. Nah, kebalik daripada masalah ilmu kedokteran. Syekh Jarnuji mengatakan bahwasanya seorang genius, seorang profesor lah ibarat itu yang meneliti tentang keburukan daripada banyak makan ikan. Sedangkan makan ikan dengan porsi sedikit itu lebih baik daripada makan delima yang berlebihan atau yang banyak. Ya, makan ikan waktu jangan terlalu banyak, Presiden. Dan makan delima berlebihan atau banyak dapat merusak harta. Wal aqlu fawqa sibahin darar mahdun wa yastahiqu bil iqabi daril akhirah. Wal aqlu bagidun bil qulub wa tariqu taqlil aqli ayyakula at'imahu dasamah. Wa yuqaddimu fil aqli altab wal asha wa la yaqul ma'al jay'an illa idza kana al-gardun syahihun fi kasratil aqli bi ayyata yataqawwa bi ala siyami wassalah wal a'ma saqih falahu dzalik. Makan terlalu kenyang itu membahayakan dan dengan itu dapat memperoleh siksa kelak di akhirat. Jadi orang banyak makan bisa membahayakan dan bisa mendapatkan siksa di akhirat. Orang yang terlalu banyak makan akan dibenci hati. Caranya lagi untuk mengurangi porsi makan adalah dengan makan makanan yang berlemak. Dahulukanlah makanan yang lunak dan yang paling disukai, dan janganlah makan bersama dengan orang-orang yang lapar. Hal di atas dilarang makan banyak, mengecualikan jika dalam makan dan porsi lebih disertai dengan tujuan baik, semisal dengan itu akan menjadi kuat dalam melakukan puasa, sholat dan pekerjaan yang berat, maka hal itu diperbolehkan. Nah, jadi banyak istilahnya problematika. Jadi ada problem yang dikatakan Syekh Jarnuji dengan ahli kebiasaan orang banyak. Nah, di antaranya
Ada timbul pertanyaan, apakah setiap orang alim itu mesti ditakdirkan untuk menjadi miskin? Seorang guru, seorang alim ulama, kebiasaannya ditakdirkan orang pasti orangnya kan tapi berduit, orangnya kada kaya. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam syair, ya, syair yang terdahulu. Jawaban para ulama bahwasanya tidak mesti orang alim itu tergariskan menjadi orang yang fakir, orang yang miskin. Itu hanya hukum akal, hukum akal-akalan, ya, jauh daripada. Namun tidak menutupi kemungkinan ia tetap berlimpah harta sebagaimana sebagian daripada sahabat. Sahabat banyak yang kaya. Sayyidina Abu Bakar sugih, ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang kaya, sahabat. Tabi'in banyak juga yang sugih. Para ulama-ulama yang hidup dengan kekayaan, kada dilarang untuk kaya tapi dibuat untuk kemaslahatan umat, untuk kejayaan agama Islam. Sebagaimana juga diterangkan dalam beberapa hadis yang mengatakan, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tafaqaha fid din, fid dinillah kafahullahu hammah wa rizqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa ya Rasulullah yang menekuni atau mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mencukupi apa-apa yang keinginannya. Kafahullah hammahu, apa-apa yang diinginkannya. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki dari jalan yang tidak dikira-kira. Man talaba ilma takaffalahullah bi rizqih. Barang siapa yang menuntut ilmu ya Rasulullah, maka Allah akan akan menanggung rizki orang tersebut. Akan tetapi orang yang diberi rizki berupa akal, ia akan terhalang daripada sifat kaya. Maksudnya seseorang yang diberi rizki berupa akal, maka ia akan tercegah dari kekayaan. Hukumnya ini sifatnya hanya kebanyakan, bukan sifat memukul rata secara keseluruhan. Jadi kaya dalam artian akal, bukan dalam kekayaan harta. Ya. Tidak memukul secara keseluruhan. Orang alim itu mesti miskin kada, bisa kaya, bisa sugih dia. Ya. Karena tujuan sifat kaya pada beberapa sahabat dan para tabiin dan lainnya sebagai para ulama. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan menanggung rizki untuknya, menanggung secara khusus dengan gambaran Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rizki itu dari arah-arah yang tidak terduga. Maka sebaiknya bagi seorang pelajar untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap menerima dengan perkara yang mudah dari makan pokok, makanan yang sedikit, porsi yang sedikit, dan pakaian yang biasa untuk menutupi. Orang hendak jadi alim tapi tanpa belajar, karena kawa tidak dapat ilmu kecuali orang itu belajar. Innama ilmu bita'allumi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang mau mendapatkan ilmu itu harus belajar, berusaha belajar. Urusan diberi Allah Subhanahu wa taala. Alim apa kalian itu urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar. Ada gerak kita, ada usaha kita untuk belajar, untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan metode belajar. Diperoleh dengan santai-santai saja ada. Ya. Dan begitu pula tentang keistimewaan waktu malam. Karena kemarin itu masalah malam. Untuk para pelajar sangat dianjurkan untuk berjaga di malam hari, kada banyak guring. Ya, jangan banyak guring. Dianjurkan untuk tidur qailullah. Qailullah ini ada sebagian yang mengatakan bahwasanya sebelum azan zuhur. Jadi dari jam 11 sampai azan zuhur, biarpun sedikit. Ya, fadilahnya, manfaatnya ketika orang tidur qailullah, maka badannya akan terasa sehat, badannya akan terasa segar. Coba akan aja biar habis bekerja bawa guring satu mat. Ada pula yang mengatakan habis sholat zuhur. Jadi yang jelas guring di siang hari. Yang namanya siang hari itu pasti di siang hari, tengah hari. Ya.
Habis sholat subuh makruh. Habis sholat subuh dimakruhkan. Habis sholat subuh langsung guring misalnya, kurang malam mamadar dia pulang, jangan. Paling kadang mahadang jam 11. Jam 11 ke atas ayo kan nak guring, atau habis sholat zuhur sama sekali. Nah, habis sholat zuhur. Dan referensi tentang orang makan roti kering, sama dianjurkan untuk makan roti dan anggur karena makan roti kering itu mengurangi lendir. Ya, banyak lendir, makan roti kering bisa menghilangkan dahak. Karena keringnya roti yang mana zat cair tidak keluar darinya. Ketika roti bersertaan dengan cairan, maka ia mampu mengurangi kadar daripada cairan tersebut. Begitupun makan anggur dalam keadaan lapar juga dapat menghilangkan dahak atau lendir karena adanya unsur panas yang terdapat di dalamnya. Ya, makan anggur, bukan makan anggur. Manfaat buah delima. Salah satu manfaat mengkonsumsi delima adalah hati menjadi terang. Dan selama 40 hari hatinya akan terbebas daripada gangguan setan. Nah, kali lo buah delima dicari. Kali maka dia dimakan langsung udah kenal kayak genggam orang tua atau. Namun udah kita kan kita lihat orang menanam delima jarang. Padahal manfaatnya bagus nih, pengkonsumsi buah delima itu selama 40 hari hatinya akan terbebas daripada gangguan setan. Hal ini sangat membantu bagi seorang pelajar karena ilmu itu merupakan cahaya dan bertempat di hati dengan melalui perantaraan malaikat. Karena hati itu kotor penuh dengan kemaksiatan, maka ilmu tidak akan menancap di dalam hati sebab malaikat tidak bisa menancapkan ilmu di perkara orang nang kotor. Faedah daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan makan delima itu bisa menerangkan hati. Nah, dan sahabat Ibnu Abbas berkata, saya tidak pernah membuka delima sama sekali terkecuali saya melihat surga dari delima itu. Dalam hadis disebutkan tidak ada sebiji delima yang berada di dalam perut seorang laki-laki terkecuali biji tadi akan menerangkan hatinya dan hatinya akan bebas dari gangguan setan selama 40 hari. Dalam hadis diterangkan. Iya. Qala Ibnu Mas'ud, laisa ilmu bi kasrati riwayat innama ilmu nurun yuqifu fil qalbi. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya yang menancap di dalam hati. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah di situ terdapat seekor anjing. Yang kemarin ada anjing atau patung. Hadis ini merupakan hadis yang disepakati muttafaq alaih dari perawinya sahabat Abi Tal'ah Al-Ansari. Hal ini merupakan rumah di mana malaikat bertempat dan pula menjadi tempat berlandasnya pengaruh mereka serta menjadi singgasana mereka. Jadi tempat hati nang terang atau rumah nang kadeda anjingnya, kadeda patungnya, merupakan di situ apa aja kita tempat malaikat sering turun. Sedangkan sifat yang jelek semisal marah, syahwat, dengki, hasud, sombong, ujub, segala macam sifat-sifat nang kada terpuji dan saudara merupakan anjing yang suara-suara anjing yang menggonggong, maka di manakah di tempat malaikat bisa masuk sedangkan dia berseteru bermusuhan dengan anjing. Nah, karena malaikat itu ada senang dengan anjing. Ya. Sedangkan cahaya dari sebuah ilmu Allah tidak akan menancap di dalam hati terkecuali dengan perantaraan malaikat. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Ini tentang mengkonsumsi ikan. Yes. Pihak kedokteran mengatakan bahwasanya mengkonsumsi ikan air baik tawar apapun laut itu banyak manfaatnya. Tapi di sini Syekh Januji mengatakan bertolak belakang dengan kedokteran. Ya. Yang benar adalah kutipan daripada Syekh Januji. Ya. Dari nukilan keterangan Galenius, sebab Galenius sendiri merupakan ahli kedokteran di zaman Yunani kuno.
orang ahli kedokteran di zaman Yunani kuno. Juga hal ini didukung oleh keterangan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menyatakan bahwa makan ikan itu bisa melemahkan badan. Dikatakan bahwa makan ikan dapat mengakibatkan munculnya lendir tebal yang membahayakan terhadap badan. Logikanya ikan bisa menimbulkan dahak atau menimbulkan lendir. Mungkin awak iwak tu aja belindir lo kok apa aja iwak melancar haruan deh. Apalagi walau tangkap banyak lindirnya di awaknya sudah belindir. Banyaknya lindir dapat menutupi saluran pada otak. Dan otak adalah sentral untuk berpikir. Ketika sentral itu tertutup daripada lendir dahak, otomatis daya pikir jadi terganggu dan pada giliran berikutnya menyebabkan seseorang menjadi pelupa dan lemah ingatan. Diceritakan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, salah seorang yang mengajar di Masjidil Haram, Syekh Nawawi Banten. Ya. Beliau pernah mendapat surat dari seseorang yang tidak dikenal. Isi suratnya singkat, yaitu kayak itu apa kabar atau bagaimana, kayak papian deh, itu aja nih biasa suratnya. Meskipun isi surat itu sangat singkat, tapi Imam Nawawi tetap mengerti. Lalu dijawab oleh Sidin dengan singkat, sama sekali di Sidin. Sama sekali aja jawabannya. Jadi ditakuni orang kayak bagaimana atau kayak apa ikam, sama sekali, kayak itu aja Sidin. Yang dimaksud dengan kata sama sekali di sini, Sidin kada pernah makan iwak laut ataupun ikan tawar. Kan Syekh Nawawi Banten ini terkenal di Jawa ini dikelilingi oleh lautan, otomatis banyak iwak. Jadi Syekh Nawawi, aku kali suah sama sekali makan ikan laut, kali suah sama sekali. Kenapa Sidin? Karena rumah Sidin parak laut, kan Banten tuh, Syekh Nawawi Banten tuh pinggir laut tuh, langsung ke Jawa. Karena Syekh Nawawi ini orangnya pintar, orangnya cerdas, orangnya alim, bisa mengarang kitab. Jadi orang-orang yang tinggal di dekat laut sering makan banyak ikan. Tapi Syekh Nawawi menjawab sama sekali tidak pernah makan ikan laut. Mesti di sekitarnya, di sekelilingnya banyak ikan. Nah, balasan makan ikan ini. Jadi Sidin kada pernah makan ikan. Dan ada pula para ulama menjelaskan kenapa kada diperbolehkan untuk makan ikan. Ya. Karena salah satunya Allah dan malaikat dan binatang-binatang laut itu memberikan doa kepada orang yang menuntut ilmu. Kan ada hadisnya Nabi SAW bahwasanya Allah dan para malaikat beserta ikan-ikan yang di lautan memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu agama. Amunnya dibunuh iwak kan kada mau mendoakan lagi. Ini sebagian ulama. Nah, jadi kalau ilmu kedokteran bertolak belakang, sedangkan Gilnius ini seorang doktor yang ahli di kedokteran di masa Yunani kuno. Nah, jadi sangat jelas sudah bahwasanya kita mengetahui, nah makan ikan kada dilarang, cuma jangan banyak-banyak. Jangan banyak, yang maksud ikan ini ikan di laut lain, hintalo, ayam lain. Kambing disuruh makan daging, kan banyak lemak. Lain lendir dahak bidar dengan lemak. Ya. Hadirin hadirat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, inna iddata indallah isna asyara syahran. Ya. Sambil mengingat-ingat kita bahwasanya kita berada di salah satu bulan di sisi Allah. Ketika Allah penciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini ada yang dinamakan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika di mana bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini dilipat gandakan pahala kebajikan seseorang
sholat seseorang, puasa seseorang, apapun selama dia mengerjakan kebajikan, maka niscaya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ashhurul Hurum. Nah, begitu pula bukan hanya ibadah. Jadi kita mesti menghormati yang namanya bulan Ashhurul Hurum. Sekuat tenaga, sebisa kita, semampu kita untuk menjauhi yang namanya kemaksiatan. Kita jauhi apa-apa yang kada disenangi oleh Allah. Kita jauhi yang apa-apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang namanya maksiat, maksiat mata kita jauhi, maksiat tangan, maksiat perut, segala macam. Maksiat, apalagi maksiat hati, kita jauhi sementara di bulan Ashhurul Hurum. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ashhurul Hurum, ya Rasulullah, ad-jamanu qadistadraka kahayatih. Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Yang namanya setahun itu 12 bulan. Yang namanya setahun itu mesti 12 bulan. Ini maksudnya bulan Hijriah lah, bulan Hijriah, lain bulan Masehi. Masehi itu Januari, Februari. Kalau Hijriah apalagi kalau apa awalnya tuh? Muharram lah. Muharram Sya'ban lah. Muharram Rajab, ya, kan ingat juga. Jadi minha arba'atul hurum. 4 daripada 12 itu yang dinamakan Ashhurul Hurum, salah satu mutawaliyah, 3 bulan ini berturut-turut. Dzulqa'dah barisan berlalu. Dzulhijjah ini malam 1 Dzulhijjah sudah hari ini amunnya kalender pemerintah hari Jumat jatuh 1 Muharram ya. 1 Dzulhijjah. Ini masih masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram berturut-turut, mutawalian berturut-turut. Yang lainnya satu daripada mutafarriqah yaitu bulan Rajab. Ini di antara Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, jadi ini bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang mana dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita pergunakan ketika kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita tambah ibadah kebaikan kita. Apapun namanya kebaikan kita, sholat, puasa, menuntut ilmu termasuk. Ya, karena orang menuntut ilmu agama ini lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Ya, lebih baik daripada menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit. Nah, sesaat. Jangan kendur-kendur menuntut ilmu. Ya, Covid saja kendurnya. Dan kendur-kendur kita menuntut ilmu agama. Dan Rajab. Nah, di antara 10 keutamaan daripada bulan 10 awal daripada Dzulhijjah, banyak keutamaannya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah walaili wal fajri wal laili wal layalil ashar, demi fajar dan malam-malam 10, maksudnya malam 10 Dzulhijjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajar, demi masa pagi, waktu dan masa 10 malam daripada malam Dzulhijjah. Ini menandakan Allah sampai membuat kita sumpah. Jadi keutamaan dan kelebihan daripada malam 10 Dzulhijjah ini dijadikan sumpah. Apabila Allah menjadikan sesuatu itu sumpah, berarti itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada sahabat Jabir, innal asra adha wal witri yaumal arafah wasab'u yaumun nahar. Dari sahabat Jabir, sesungguhnya malam 10 itu adalah malam 10 bulan Dzulhijjah,
dan malam ganjil adalah malam Arafah. Nah, sedangkan as-syafu malam genap yaitu malam hari raya kurban, malam 10. Nah, di samping para ulama menjelaskan bahwasanya ada puasa yaumut tarwiyah bagi orang yang kadang melaksanakan ibadah haji, ya kayak kita di kampung berharap untuk melaksanakan ibadah haji, yang kadang melaksanakan ibadah haji, ya kita di kampung usahakan untuk berpuasa yaumut tarwiyah. Yaumut tarwiyah ini di hari 8 Zulhijjah, ketika orang-orang yang berhaji bermalam di Mina malam 8, hari ke-8 pergi mana ke Mina, malam di hari 9 paginya terus bermalam di Mina pergi ke Arafah, yaumut tarwiyah. Yaumul Arafah itu di hari 9. Nah, ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa di hari 9 Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Barang siapa nang man syama yaumul arafah yukaffiru janbi madiyah wal mustaqbilah. Jadi Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Satu hari saja, ini padilahnya sangat besar. Kita usahakan. Amunnya kadang awal berpuasa kita bukakan orang yang puasa. Ada orang awan puasa bukakan. Karena orang yang membukakan puasa itu sebagaimana orang yang berpuasa, ya, dapat pahala juga tanpa mengurangi ibadah atau pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, banyak lagi amalan-amalan sebagaimana disuruh membaca zikir la ilaha illallah. Ya, para ulama mengarang bagaimana ada syajarati macam-macam, memperbanyak bilangan la ilaha illallah sebagaimana tumbuhan yang ada di bumi. La ilaha illallah, memperbanyak daripada hari ke-1 Zulhijjah sampai ke 10 Zulhijjah. Karena malam 10 takbir, malam hari raya, malam takbir sampai yaumut tasyrik. Yaumut tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Mungkin sedikit daripada kita saling mengingatkan bahwasanya kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik untuk memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerjakan amal-amal baik dan menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang ada disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri daripada majelis biasa, bagaimana biasa kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pembacaan salawat kamilah, apa-apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diluaskan rezeki dan dimudahkan segala urusan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد
تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتاق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Diberitahukan kepada para jemaah, kami dari panitia